Hai semua, selamat datang di channel Lepasnya Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Harga saham ini under value, PBV 0,6 kali. Banyak pelajaran berharga di laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu perusahaan yang cukup menarik. Pada beberapa periode sebelumnya, laba perusahaan ini naik cukup signifikan. Tapi sayangnya, di periode ini labanya turun di atas 50%. Meski begitu, valuasi PBV saham ini masih menarik. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari laporan keuangan perusahaan ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kamu ya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Bank Mayapada Internasional berdiri tahun 1989. Artinya, saat video ini dibuat, Maya berusia sekitar 32 tahun. Meski sudah berusia 32 tahun, tapi untuk perusahaan perbankan, rasanya usia ini belum bisa dikatakan senior. Banyak bank lain yang punya usia di atas 30 tahun dan sampai sekarang masih terus bertumbuh. Tapi setidaknya dengan usia ini, perusahaan sudah pernah melewati berbagai krisis ekonomi. Hal itu diharapkan bisa menjadi referensi bagi perusahaan untuk dapat bertumbuh lebih besar lagi. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. Maya punya aset 111,68 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 92,51 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 19,17 triliun atau 20,72% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 111,68 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diberikan sebanyak 54,04 triliun. Artinya, 48,39% aset perusahaan berada dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,14 triliun atau 0,26%. Selain pinjaman yang diberikan, ada juga agunan yang diambil alih. Dari total aset 111,68 triliun, perusahaan punya agunan yang diambil alih sebanyak 18,05 triliun. Artinya, 16,16% aset perusahaan berada dalam bentuk agunan yang diambil alih. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,01 triliun atau 0,06%. Kedua, liabilitas. Maya punya liabilitas 97,77 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 79,6 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 18,17 triliun atau 22,83% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 97,77 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 90,17 triliun. Artinya, 92,23% hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan nasabah. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 17,82 triliun atau 24,63%. Selain simpanan nasabah, ada juga simpanan dari bank lain. Dari total liabilitas 97,77 triliun, perusahaan punya simpanan dari bank lain sebanyak 3,96 triliun. Artinya, 4,05% total hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan dari bank lain. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,2 triliun atau 43,48%. Ketiga, ekuitas. Maya punya ekuitas 13,9 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 12,91 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,99 triliun atau 7,67%. Nah, dari total ekuitas 13,9 triliun, perusahaan punya tambahan modal disetor sebanyak 8,36 triliun. Artinya, 60,14% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk tambahan modal disetor. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,49 triliun atau 21,69%. Keempat, pendapatan.
Maya punya pendapatan 2.993 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 2.546 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 447 miliar atau 17,56% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Maya punya biaya pokok penjualan sebanyak 2.662 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 2.532 miliar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 130 miliar atau 5,13% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Maya mampu menghasilkan laba sebanyak 60 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 143 miliar, berarti laba perusahaan turun 83 miliar atau 58,04% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Maya punya ROE 0,88% dengan NPM 2,01%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 703%. Rasio keuangan perusahaan tidak menarik dengan ROE dan NPM yang kecil. DER saham ini juga cukup tinggi dan menjadi tidak menarik. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 74,48 kali dan PBV 0,65 kali. Valuasi perusahaan terlihat tidak berjalan sama rata, di mana PER yang sangat tinggi, tapi PBV masih di bawah 1 kali. Hal ini karena terjadi penurunan laba, tapi ekuitas perusahaan malah bertambah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, meski bukan komponen utama, total aset naik karena penempatan di BI dan bank lain, serta pembelian efek yang bertambah. Kedua, liabilitas naik karena simpanan nasabah yang meningkat. Ketiga, ekuitas naik karena ada tambahan modal disetor dan peningkatan terbesar bukan dari saldo laba perusahaan. Keempat, meski pendapatan bunga bertambah, laba malah berkurang. Hal itu karena ada penurunan pendapatan lain-lain dan aset produktif lainnya. Kelima, rasio keuangan sangat rendah dan tidak menarik. Keenam, secara valuasi, PBV Maya masih menarik, tapi PER-nya sangat tinggi karena terjadi penurunan laba. Demikian analisa singkat saham Maya berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.